Hey, namaku Yoga Darmawan. Aku mau berbagi kisah, cerita, maupun klarifikasi mungkin ya. Ini, pertama gue mau cerita. Gue pernah kenal seorang cewek yang kenalnya mungkin nggak secara online media ataupun gimana. Awal ceritanya seperti ini. Saya di perjalanan tiba-tiba ada sekumpulan orang di tepi jalan, dan saya lalu menepi dan melihat ada apa yang terjadi. Dan nyatanya ada seorang wanita kecelakaan yang membuat dia kakinya patah dua-duanya, dan mohon maaf, dalam keadaan kotor karena terjatuh di dalam sebuah lumpur. Lalu nggak panjang lebar, gue nggak tahu dia siapa, gue nggak tahu dia rumahnya di mana, dan gue nggak tahu dia namanya siapa. Karena tergerak hati kecil saya untuk menolong sesama, akhirnya gue tolongin dan gue bawa pulang dalam kondisi keadaan kotor. Dia tak bawa ke rumah, lalu membersihkan diri karena mohon maaf, bajunya itu kotor terkena lumpur. Dia dibersihkan diri di rumah saya, lalu akhirnya saya antarkan pulang dia ke rumahnya di salah satu kabupaten tetangga. Dan sampai rumah si cewek ini, itu pun saya belum tahu dia siapa, dia dari mana, dan dia namanya siapapun saya nggak tahu. Karena pure murni karena saya ingin menolong, udah itu aja. Selebihnya lalu saya pulang. Seminggu kemudian orang tuanya dan dia si cewek tersebut ke rumah, mengembalikan pakaian dan memberikan sebuah tanda terima kasih karena telah menolong, lalu akhirnya menyambung tali silaturahmi. Dan beberapa bulan, mungkin tepatnya habis lebaran, mereka ke rumah saya lagi, itu beserta keluarga besar. Mungkin keluarga besar karena ada kakaknya, ada adiknya, dan ada ponakannya beserta ibunya, menemui saya di rumah saya ini. Dan dia kurang lebih satu, menyambung tali silaturahmi, is oke lah. Yang kedua, mungkin ada maksud lainnya, ada maksud tersirat yang mungkin saya nggak tahu. Dan pada akhirnya saya terima, saya welcome, rumah saya welcome, terbuka untuk siapapun yang mau bersilaturahmi. Akhirnya sudah, masalah itu sudah kelar, kita menjalin tali silaturahmi dengan baik, dan akhirnya putus kontak lah. Dan beberapa bulan kemudian orang tuanya itu menelpon saya untuk cari tahu tentang dia, karena dia nggak pulang, dan udah nggak pulang 1 minggu karena keluarganya dia nyariin dan dia nggak ketemu. Keluarganya dia, baik ibunya, baik kakaknya, itu menghubungi saya untuk cari tahu dan minta tolong ke saya untuk mencari tahu keadaan dia, tinggal di mana, dan seterusnya dan sebagainya. Akhirnya saya menolong kembali, berbuat kembali pada keluarga dia ataupun dia sendiri, karena yang bersangkutan si cewek ini sudah nggak pulang selama seminggu. Manusia biasa, manusia normal, apalagi perasaan seorang ibu tinggal surganya dia menangis.
karena khawatir tentang dia, anaknya nggak pulang, apalagi dia seorang wanita. Saya kembali tergerak hatinya untuk menolong dia, untuk mencari tahu tentang dia lewat teman-teman saya yang bekerja di satu perusahaan sama dia. Akhirnya saya cari tahu dan akhirnya ketemu. Habis itu saya konfirmasi ke orang tuanya bahwa si dia tinggal di sini dan keadaannya baik-baik saja. Dan saya cari tahu lagi kenapa dia pergi dari rumah selama berbulan-bulan. Akhirnya saya cari tahu, yang pertama dari teman-temannya katanya dia ada konflik sama keluarganya. Entah itu konflik apa, saya nggak tahu dan nggak mau tahu. Mungkin nggak mau ikut campur masalah itu karena ya pure, karena sejatinya saya nggak mau ikut campur urusan dia mau kayak gimana sama keluarganya. Ya saya nggak mau tahu, itu urusan dia. Tugas saya sebagai manusia berbuat baik, meskipun dalam arti berbuat baik tapi balikan lagi tidak sesuai ekspektasi, ya nggak masalah. Intinya saya bisa berbuat baik, selebihnya Tuhan urusannya, bukan saya lagi. Tugas saya ya berbuat baik. Dan akhirnya saya cari tahu, dan sudah 1 minggu 2 minggu kemudian orang tuanya menghubungi saya, kenapa nggak pulang-pulang si cewek ini. Lalu orang tuanya bilang ke saya bahwa dia kabur dari rumah karena mungkin orang tuanya nggak ngerestuin dia sama pasangannya. Nggak tahu itu masalah apa, saya nggak tahu. Dan yang kedua, mungkin dia dijodohkan sama yang lain, entah itu siapa saya nggak tahu. Dijodohkan dan akhirnya si mantan ini nggak terima, lalu membuat si cewek ini itu bagaimana biar nggak sama orang lain. Akhirnya si cowok ini menggunakan dalam tanda kutip ilmu hitam. Ya intinya dia bahasa kasarnya gini, dia mau nyantet si cewek ini, mantannya mau nyantet si cewek ini, kayak gitu. Menurut keluarganya sih seperti itu. Lalu keluarganya minta tolong sama saya untuk membantu dia supaya dia pulang, membantu dia supaya dia sembuh, membantu dia untuk sadar. Karena si cowok ini istilahnya dalam kata kasarnya itu guna-guna atau menggunakan ilmu hitam supaya si cewek ini tidak, istilahnya tidak laku ataupun tidak sama cowok lain kayak gitu. Kalau dia nggak sama saya, ya dia jangan sama siapa-siapa, si mantan itu. Awal mulanya aku nggak percaya, awal mulanya saya juga nggak percaya ilmu yang kayak gituan. Saya pun nggak mau, maksudnya dalam arti urusan yang begituan, dalam hal-hal mistis lah, saya nggak percaya. Tapi lama kelamaan kok terjadi pada diri saya, nyata. Dan saya penasaran loh, saya membuktikan dengan bertanya pada teman saudara yang mempunyai kelebihan, yang mempunyai istimewaan. Saya nggak bertanya pada 1 orang, tapi saya bertanya pada 4 orang, dan mereka jawab semuanya iya, si cewek ini dalam pengaruh ilmu hitam mantan kekasihnya yang nggak direstuin. Nah setelah itu ya saya mencoba, hatinya tergerak lagi untuk membantu berbuat baik dan menolong dia agar si cewek ini sadar. Dan kenapa saya ingin membantu si cewek ini? Karena satu, apa kalian tega lihat cewek nggak pulang 3 bulan tanpa kabar, orang tuanya nangis-nangis, orang tuanya khawatir,
bahkan nggak tahu dia di mana. Saya jujur, kalau sebagai orang tua, ya saya sama seperti orang tuanya si cewek ini. Dan si cewek ini nggak mau pulang sekalipun, karena dalam keadaan ya pengaruh seperti itu yang membuat dia ngelawan orang tua. Mau dijelaskan kayak gimana, percaya nggak percaya, ya itu nyatanya seperti itu. Saya ngalamin sendiri, makanya saya cari tahu, dan ya udah, niat saya berbuat baik, niat saya nolong. Karena mana ada sih yang mau digituin, ya kan? Masalah dia terima kasih, masalah apa, ya itu urusan dia kayak gitu. Menghargai atau enggak, setidaknya saya berbuat baik sama dia kayak gitu. Setidaknya dia mengenal baik. Lalu akhirnya saya memutuskan untuk mencari tahu terlebih dahulu tentang dia, karena saya nggak percaya tentang hal seperti itu. Akhirnya mencari tahu beberapa teman, dan akhirnya ada yang bilang gini ke saya, ngapain sih kamu ngejar-ngejar dia? Ngapain sih? Kayak nggak ada cewek lain sama dia. Hei, kalian nggak tahu ceritanya. Aku nggak ngejar-ngejar. Di sini aku nolong. Di sini aku nolong. Kenapa kalian ngejelekin saya loh? Kenapa kalian seolah-olah saya yang salah? Karena di sini malah justru saya yang kena. Saya yang kena batunya. Saya nggak ada sangkut pautnya, nggak ada ikatan keluarga. Saya pure hanya pengen berbuat baik terhadap sesama. Meskipun hasilnya ya kayak gitu. Saya difitnah teman, saya dibilang jelek, dibilang apa, nama baik saya hancur di situ karena nolong seorang wanita yang nggak tahu terima kasih, nggak tahu bagaimana rasanya menghargai sebuah pengorbanan seorang laki-laki yang tulus. Dan akhirnya gini, gue memutuskan untuk nolong, meskipun gue udah dihina, meskipun gue udah dijelek-jelekin sama teman-teman gue karena nolongin dia, karena dituduh ngejar-ngejar dia. Mohon maaf, aku Yoga Dermawan, aku juga punya hati. Pas saat ini pun aku punya pasangan, dan aku juga sedang menjaga hati agar tidak terluka, baik saya maupun pasangan saya, karena membantu kamu. Gue ke temen gue yang mempunyai keistimewaan, kelebihan, dan gue bertanya solusinya bagaimana untuk agar dia pulang, dia temui ibunya, karena dia orang tuanya tinggal satu, surganya dia yaitu ibu dia. Saya nggak mau dia jadi anak durhaka ketika dia meninggalkan rumah, namun nanti efeknya mungkin umur nggak ada yang tahu, karena ya itu surganya dia. Kalau dia mau berbuat baik ataupun istilahnya masuk surga, ya kalian harus ngerawat dia, kalian harus peduli sama surganya kamu, ibaratnya seperti itu. Akhirnya saya nolongin dia, waktu, materi, dan tenaga mungkin belum apa-apanya. Saya kesana kemari hanya untuk menolong dia, berbuat baik sama dia agar dia sadar dan dia pulang. Selebihnya udah, masalah jodoh itu urusan Tuhan, urusan semesta yang menentukan. Saya nggak masalah, intinya saya di sini. Kenapa kok saya yang jadi korban? Makanya saya bikin video ini agar semua penjelasan di sini aku yang kena, aku yang menolong. Tapi saya nggak masalah, intinya prinsip hidup saya berbuatlah baik, meskipun hasilnya dan kenyataannya tidak sesuai, setidaknya dia mengenal kamu baik. Makanya jangan pernah mendengarkan kejelekan orang hanya dari satu cerita, karena apa? Pada sejatinya yang mendengarkan dari satu sisi, karena di posisi manapun akan terlihat
jelek ketika dia tidak suka sama dirimu sendiri. Tapi ketika kamu mendengarkan sama di lain sisi mendengarkan sama orang yang menyukai dirimu, maka sampai kapanpun kamu akan mendengarkan cerita yang baik. Setelah itu akhirnya gua berhasil membuat dia pulang, dan akhirnya dia pulang. Dan disitu gua senang bahwa tugas gue udah berakhir. Meskipun gue, nama baik gue, tenaga gue, materi gue, bahkan waktu gue terkuras untuk menolong dia, tapi gak masalah. Intinya dia pulang dan bertemu dengan surganya, yaitu keluarganya, ibunya. Setelah itu tugas gue udah selesai karena dia udah pulang. Dan akhirnya gue memutuskan untuk melanjutkan hidup dengan apa adanya yang kayak gini. Dan beberapa hari kemudian guys, dia menghubungi saya. Katanya dia mau nuduh saya lagi, katanya saya yang guna-guna. Hei, keluarga kamu yang menyuruh aku buat nolongin kamu, kenapa aku yang di sini dituduh katanya guna-guna kamu? Aku punya pasangan di sini. Aku punya hati yang harus aku jaga. Ngapain aku ngejar-ngejar kamu? Kalau yang kenal yoga mungkin tahu bagaimana pergaulannya, bagaimana keluarganya. Sepurane nikung wong nggo apa? Nikung pacar orang itu buat apa? Saya juga punya pasangan sendiri. Saya juga berhak menentukan pilihan saya sendiri. Aneh bukan? Kalau yang kenal saya siapa saya, ya tahu tanpa harus dijelaskan. Dan dia ngubungin saya, katanya saya guna-guna dia. Hei, di sini aku nolongin kamu. Kenapa? Aku yang kena. Lalu kamu mau cerita ke teman-teman kamu bahwa aku guna-guna. Kayak kemarin kamu jelek-jelekin aku ke teman-teman sampai ke atasan kamu di perusahaan kamu, sampai teman-teman kamu bilang kayak gini kayak gitu, kejelekan ini itu. Mau kayak gitu terus di sini aku sebagai apa? Korban apa pelaku? Di sini aku hanya ingin berbuat baik kepada sesama. Udah, karena tugas manusia adalah berbuat baik. Masalah jodoh ya Tuhan yang atur. Saya nggak tahu jodoh saya sama siapa, ibaratnya seperti itu. Tapi saat ini saya punya pasangan yang harus aku jaga, yang harus aku bahagiakan. Paham? Terus kenapa kamu saat ini hubungi saya lagi hanya karena pengen nuduh seperti itu? Kurang puas kamu atau gimana? Saya bingung. Saya nggak ada apa-apa, tapi dimintain tolong, tapi rasa terima kasihnya nggak ada di sini. Saya belajar ikhlas, saya belajar sabar bahwa apa yang kamu berbuat baik nggak selamanya kamu tuai dengan baik, tapi nggak masalah. Suatu saat kamu akan mendapatkan yang lebih baik lagi. Itu prinsip saya. Makanya ya udah, niat aku dari dulu nolong, tapi kenapa di sini aku yang kena dan aku yang kena. Nama baikku rusak karena kamu. Waktuku habis karena kamu. Bahkan materiku pun nggak seberapa untuk menolong kamu. Tapi apa? Imbalan kamu malah ya seperti itu. Saya nggak masalah. Karena saya sudah biasa dijatuhkan, tapi saya bangkit lagi. Saya biasa dijelekan, tapi nyatanya lebih banyak orang mengenalku baik. Kayak gitu aja. Jadi saya bikin video ini hanya untuk menjelaskan, karena biar tahu loh, kok di sini aku yang jadi korban, kok di sini aku yang salah. Saya hanya nggak mau
seorang wanita menjadi anak durhaka. Kalau sudah kehilangan baru akan terasa. Pesan saya buat seorang laki-laki, mencintai wanita dengan apa adanya. Jika memang sudah tidak cinta, katakan. Dan jika kamu ingin berjuang atau memperjuangkan wanita, itu dengan cara yang baik-baik. Sejatinya jodoh yang menentukan Tuhan. Manusia hanya bisa berusaha. Kalaupun kamu tidak berjodoh dengan dia, berarti kamu akan mendapatkan yang lebih baik dengan dia. Bukan malah mempertahankan apa yang bukan milik kamu. Karena apa? Sejatinya laki-laki itu bekerja keras. Kalaupun bekerja keras, kamu akan tuai yang lebih indah. Jangan pernah seperti itu. Kasihan ataupun kamu tega memperlakukan wanita yang kamu sayang itu menderita, enggak kan? Maka dari itu, jangan sampai seperti itu. Laki-laki itu bertanggung jawab mencintai. Kalau masalah tidak jodoh, itu adalah mencintai yang paling tinggi adalah ikhlas. Jangan membuat wanitamu menderita karena nggak bahagia. Paham? Sampai jumpa. Terima kasih.